Yang pertama, siapkan 65 ml santan instan. Lalu tambahkan 100 ml air. Kemudian ini diaduk rata dan disisihkan. Selanjutnya, siapkan cetakan bolunya. Di sini aku pakai cetakan bolu Sakura diameter 7 cm. Ini kita oles minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan setengah sendok teh cake emulsifier, boleh pakai SP, TBM atau Ovalet. 175 gram gula pasir. Lalu ini kemudian di mixer bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Kemudian tambahkan larutan santan, lalu kemudian ini di mixer lagi asal tercampur rata. Untuk bahan keringnya, di sini aku pakai 175 gram tepung terigu protein sedang yang ditambah dengan setengah sendok teh baking powder. Ini kemudian diayak supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian lanjut di mixer lagi dengan kecepatan rendah asal tercampur rata. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian ini diaduk balik dengan menggunakan spatula dan pastikan supaya tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Kemudian ambil beberapa adonannya, ini kurang lebih 2-3 sendok sayur ya. Nah, untuk adonan yang banyak, ini kita tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Ini langsung diaduk balik sampai warnanya tercampur rata. Kemudian tuang masing-masing adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan. Nah, seperti ini, bebas mau warna putih atau merah terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam panci kukusan. Ini kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api kecil. Nah, ini udah matang, langsung kita keluarkan dari kukusan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan ataupun snack box. Yang pertama, kita siapkan bahan untuk puding mawarnya. Di sini aku pakai 1 bungkus jelly bubuk rasa stroberi yang ukuran 10 gram. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 400 ml susu cair vanila. Boleh juga pakai yang full cream. Ini kemudian dimasak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna makanan warna merah. Ini kemudian diaduk sampai warnanya tercampur rata. Kemudian tuang adonan pudingnya ke dalam cetakan mawar yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian ini didiamkan sampai pudingnya mengeras. Nah, kalau udah jadi seperti ini, bisa kita susun langsung di dasar cetakan puding. Kemudian untuk lapisan beningnya, kita siapkan jelly bubuk yang plain, ukuran 15 gram. Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 700 ml air.
Ini kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ambil adonan pudingnya kurang lebih 250 ml. Lalu kemudian ini dimasak dengan menggunakan api kecil sampai mendidih sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, bisa langsung kita angkat dan tuang ke atas puding mawar tadi. Seperti ini ya. Nah, untuk sisa adonan puding bening tadi, ini kita tambahkan 3 sendok makan kental manis. Lalu kemudian diaduk rata. Nah, untuk lapisan puding putihnya ini juga kita bagi dua. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk. Nah, untuk lapisan puding bening yang tadi sudah mengeras, ini bisa kita tusuk-tusuk, bisa pakai tusuk gigi atau pakai garpu. Nah, kemudian kita tuang lapisan putihnya seperti ini. Kemudian ini kita diamkan lagi sampai mengeras. Jadi waktunya kurang lebih 15 menit ya. Lanjut, sekarang kita mau bikin lapisan puding merahnya. Di sini aku pakai 1 bungkus jelly bubuk rasa stroberi. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, 400 ml susu cair vanila. Ini kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna makanan merah. Untuk adonan puding merahnya ini sama seperti adonan yang putih, kita bagi dua, kurang lebih 200 ml. Ini kita masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini bisa kita lakukan hal yang sama seperti lapisan sebelumnya, ini ditusuk-tusuk, lalu kemudian tuang adonan puding berikutnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, cantik banget, udah set semuanya pudingnya, bisa langsung kita tuang ke dalam piring atau wadah. Untuk cara mengeluarkannya gampang banget, tinggal kita selipkan tusuk gigi seperti ini di pinggir, lalu langsung kita balik. Nah, ini dia puding mawar merah putih. Cantik banget ya teman-teman, kelihatan banget mawarnya. Ini bisa kita sematkan topper, boleh bendera, boleh ucapan ulang tahun atau apapun, bebas ya. Pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh cake emulsifier, boleh pakai SP, TBM atau ovalet. Ini kemudian dimixer bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak.
Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk. Ini bisa langsung diayak ya, seperti ini supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian ini dimixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur rata. Lalu tambahkan 5 sendok makan margarin cair. Kemudian ini kita aduk balik dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Kemudian bagi adonannya menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian kita biarkan putih dan satu bagian lagi tambahkan secukupnya pewarna makanan merah. Lalu diaduk sampai warnanya tercampur rata. Kemudian tuang adonannya masing-masing ke dalam plastik segitiga. Siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 20 x 20 cm yang sudah dilapisi dengan baking paper. Kemudian masukkan sekatnya. Ini sekatnya untuk mempermudah motifnya nanti ya. Kemudian tuang adonannya ke dalam loyang. Jadi motifnya ini kita selang-seling warna merah, putih, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah terisi semua seperti ini, sekatnya bisa langsung kita angkat. Nah, ini loyangnya bisa kita hentak-hentakan dulu untuk membuang gelembung udara yang terperangkap. Kemudian masukkan loyangnya ke dalam panci kukusan. Ini kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api kecil. Nah, ini udah matang, kita tes tusuk, tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang, bisa langsung kita keluarkan dari kukusan. Ini loyangnya langsung aja kita balik, lalu dialasi dengan baking paper seperti ini. Kemudian ini bolonya bisa kita balik karena kita mau pakai motif yang lebih rapi untuk yang bagian depannya. Kemudian ini langsung aja kita gulung bolunya selagi panas supaya dia lebih lentur seperti ini, pelan-pelan sambil dipadatkan. Kemudian bagian ujungnya kita kunci seperti ini supaya dia padat dan kita diamkan sampai dingin. Nah, ini setelah didiamkan bolunya udah agak dingin, bisa kita buka lagi gulungannya. Kemudian bisa kita berikan isian. Di sini aku pakai buttercream dan kemudian nanti ditambah dengan selai stroberi. Kalau teman-teman mau hasil gulungannya nanti besar, untuk isiannya bisa ditambah lebih banyak lagi ya. Nah, setelah selesai diberi isian, ini bisa kita gulung kembali perlahan tapi pasti sambil dipadatkan seperti ini. Dan untuk ujungnya kita kunci kembali seperti ini, lalu diamkan di kulkas selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, bisa kita coba potong dulu. Tuh kelihatan lentur dan lembut banget ya bolu gulungnya.
Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum.